A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Para akhwatillah yang dirahmatin Allah, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa malam ini mendengarkan ngobrol bersama-sama. Mudah-mudahan ngobrol malam ini kita semua menjadikan amal soleh, sehingga kita bisa bertasawuf dengan amal soleh kita. Berharap Allah jadikan malam ini malam dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan malam-malam sebelumnya, insya Allah. Para akhwatillah perindu surga, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, dan siap malam ini mendengarkan parenting, belajar menjadi orang tua yang baik. Semoga ketika kita dihisab menjadi orang tua, kita diringankan. Amin, amin ya robbal amin. Baik para akhwatillah dan perindu surga, malam ini saya diberikan amanah dengan judul ngobrol berkah, dengan judul 3 pembiasaan perusak pribadi anak. Mari kita sama-sama belajar bagaimana mendidik anak kita menjadi yang lebih baik. Para akhwatillah yang dirahmatin Allah, yang pasti kita sebagai orang tua tidak henti-hentinya untuk belajar, karena belajar itu penting ya. Walaupun kita sudah mungkin yang belum nikah, menjadi parenting ini menjadikan suatu fondasi. Yang sudah menikah dan mungkin udah belasan, menjadikan kita pembelajar, pendidik yang baik, karena pendidikan pertama dan utama adalah orang tua, dan dimana nanti pendidikan kita ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tema ini adalah, kita tahu bahwa setiap anak ini dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana pemisalan, yaitu hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Hadis riwayat Bukhari. Nas di atas adalah patokan awal dalam pembinaan anak dalam keluarga. Agama Islam menjelaskan bagaimana bahwa setiap anak itu terlahir fitrah, yakni kecenderungan untuk menjadi hanif, lurus pada agama Allah. Tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan cacat kepribadian sampai kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi pribadi yang bermasalah. Dalam hadis di atas, Nabi SAW mengatakan, apakah kalian melihat pada anak hewan ada yang terpotong telinganya? Sebagaimana ungkapan bahwa anak itu lahir bersih, laksana anak binatang yang lahir dengan telinga yang utuh, sampai kemudian pemilik binatang itulah yang memotong telinga hewan tersebut. Dalam keluarga yang biasa memotong telinga anak sampai rusak, sudah tentu orang tua. Pantaslah apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong orang tua untuk terus mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Seseorang yang mendidik anaknya maka lebih baik baginya ketimbang bersedekah satu sya. Hadis riwayat Tirmidzi. Para akhwatillah yang dirahmati Allah, oleh karenanya ketika kita melihat anak tumbuh dengan pribadi negatif seperti pendendam, rakus, selfish, sebenarnya itu tidaklah muncul tiba-tiba. Jadi ada proses penanaman akhlak-akhlak yang negatif yang
menahan pada mereka. Berikut ini ada beberapa kebiasaan yang dapat merusak pribadi anak. Yang pertama yaitu mengajarkan dendam ya. Para akhwatilah yang dirahmati Allah, Bunda harus bisa membedakan antara self defense dengan melampiaskan amarah. Dalam beberapa kasus, orang tua bukan mengajarkan pertahanan diri, tetapi justru membalas dendam. Contoh, kalau kamu dipukul, pukul lagi saja kawan kamu, nak. Begitu yang sering diajarkan beberapa orang tua pada anak. Tidak jarang orang tua seperti ini membiarkan kakak adik saling memukul atau berkelahi dengan kawannya dengan alasan melatih pertahanan diri. Pepatah bilang, kamu yang jual, aku beli. Kalau teman memukul, maka pukul sepuasnya. Sebenarnya setiap anak sudah punya kemampuan pertahanan diri. Spontan, ia akan melawan bila merasa terganggu. Tidak mengapa mengajarkan anak gerakan bertahan seperti mendorong kawannya yang mengganggu atau memukulnya. Tetapi di sini bukanlah membiarkan ia terus menyerang pengganggunya. Namun kita harus jauh lebih penting mengajarkan anak-anak kita itu hidup rukun dan bersahabat. Ketika misalkan anak kita dilarang bermain oleh kawannya, justru ajarkan anak kita itu untuk berbagi dan mengajak kawannya ikut bermain. Biasakan anak kita untuk tetap menjalin pertemanan dan tidak mendendam serta membalas perlakuan kawannya. Para akhwatilah yang dirahmatin Allah, yang kedua adalah kita tanpa kita sadari sebagai orang tua selalu menangkan anak. Nah ini secara faktanya ya Bunda, kita ingin memenangkan anak kita, tapi kita tidak tahu anak kita salah atau benar. Di antaranya hal yang merusak pribadi anak adalah sikap orang tua yang selalu memenangkan anaknya saat mereka berselisih dengan kawannya atau saudaranya lain. Nah saat itu terjadi, pahami hal berikut. Jadi gini, ketika kita melepas anak kita untuk pergaulan anak, tidak lepas dari pertengkaran. Bunda yang dirahmati Allah, itu biasa. Hal yang penting perlu kita pahami sebagai orang tua adalah jangan mengangkat pertengkaran anak ke level lebih tinggi lagi, apalagi turun tangan bertengkar dengan orang lain. Perlu dipahami bahwa juga kita cerita anak tentang pertengkaran tidak ada jaminan 100% benar. Anak juga punya self defense. Ada kemungkinan ia hanya bercerita kejadian yang akan menguntungkan dirinya saja. Maka Bunda yang dirahmati Allah, oleh karena itu tenangkan diri dan berikan nasihat pada anak untuk bersabar dan ajarkan tata cara berteman. Bisa jadi anak kita menjadi korban, tapi tidak ada artinya bila kemudian kita mengadili anak tetangga. Para akhwatilah yang dirahmatin Allah, maka orang tua yang punya mental pendidik bukanlah mengambil langkah menenangkan anaknya lalu mengadili anak lain, tetapi bagaimana kita justru menanamkan pengertian pada semua anak tentang pentingnya pertemanan yang sehat dan ukhuwah. Nah, lagi pula tidak semua orang tua terima kalau anak-anaknya diadili oleh orang lain. Kalau mereka juga marah, nah urusannya jadi panjang ya. Bisa kita berantem antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya. Nah, tubillah min dzalik ya. Para akhwatilah dan bunda-bunda WPS Wanita Perindu Surga yang dirahmatin Allah, kebiasaan buruk yang lainnya adalah membiarkan sifat rakus. Nah, misalkan contoh ada di sini, anak senang makan, tentu orang tua senang. Namun bukan berarti membenarkan anak untuk makan sesukanya dan sebanyak apa ia mau. Penting bagi orang tua mengajarkan anak untuk menahan diri dari keinginan makan. Bunda-bunda yang dirahmatin Allah, yaitu poin ketiga, membiarkan sifat rakus tadi ya. Jadi ketika anak senang makan, bagaimana kita memberikan kepada anak makan yang tidak berlebihan.
Dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi bejana lebih buruk dari memenuhi perutnya. Cukuplah bagi Bani Adam makanan yang dapat menegakkan tulang rusuknya. Kalau tidak boleh, tidak harus memenuhi perutnya. Hendaklah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jadi sifat rakus biasanya juga dibarengi dengan sifat buruk lain. Maka enggan berbagi dan tidak mau berhenti. Kadangkala anak bolak-balik menyantap makanan ia sukai. Bila orang tua sudah paham tabiat kurang baik pada anak, maka harus mendisiplinkan anak untuk menghentikan kebiasaan ini. Nabi SAW mencela orang yang makan seolah tanpa henti. Orang kafir makan dengan 7 usus, sedangkan orang mukmin makan dengan 1 usus. Maka pantau terus pola makan anak agar tidak menjadikan makan berlebih sebagai habib. Ingatkan juga mereka bahwa pada makanan itu ada hak orang lain, sehingga harus mau berhenti dan mau berbagi. Para akhwatilah yang dirahmati Allah, masih semangat? Semoga masih semangat ya. Baik, ketika kita melihat paparan yang ada di atas bahwa 3 kebiasaan buruk perusak pribadi anak ini harus hati-hati, apalagi kalau masih usia dini. Itu lebih baik diajarin dari sekarang ya Bu ya, tidak ada kata terlambat. Tapi kalau sudah dewasa dan remaja, insya Allah tidak ada kata terlambat juga. Yang terpenting bagi kita adalah mau mengubah yang tidak baik menjadi baik ya. Dimana ketika kita menjadi seorang muslim, berarti patokan kita, pondasi kita adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Nabi idola kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Patokan kita adalah Islam, maka selain dari Islam maka tidak perlu diikutin. Parenting ini semoga bermanfaat dan terus belajar. Saya juga terus belajar, semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan keringanan ketika kita nanti dihisab Allah untuk menjadikan anak kita memiliki kepribadian Islam yang secara kafah. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.